Bab 41, siapa yang berani menyakiti kakak juniorku? Di lantai 2 restoran lezat, serangan dari para penjaga istana Duke menjadi lebih agresif dan bahkan lebih kuat seiring berjalannya waktu. Saat penghalang Fei Hou semakin dekat untuk dihancurkan, Huang Xiaolong mengerutkan kening dan mempertimbangkan apakah ia harus menyembunyikan dirinya di luar angkasa dan membunuh Meng Xia yang botak. Tiba-tiba, dari langit di atas, tangisan tajam condor yang bisa menghancurkan batu dengan gelombang suaranya terdengar. Semua orang dalam jarak beberapa mil mendengar teriakan tajam condor yang sudah lama tidak terdengar, sehingga semua warga kota kerajaan memandang ke langit. Ketika Fei Hou mendengar tangisan tajam condor, dia sangat senang, saudara senior akhirnya tiba. Meng Chen mendengarnya, dia merasa tangisan itu sangat akrab, tetapi saat ini dia tidak bisa mengerti mengapa. Jadi dia mencibir ketika dia melihat ekspresi bahagia di wajah Fei Hou. Oh, sepertinya kadanganmu ada di sini. Dia datang pada waktu yang tepat, dengan cara ini aku bisa membersihkan kalian semua untuk selamanya. Aku ingin melihat siapa dia, itu sangat kuat, bahkan jika dia memiliki 3 kepala atau 6 lengan untuk datang dan ikut campur dalam bisnis Duke ini. Petik 2. Meng Chen tidak repot-repot berbalik setelah dia meludahi kata-kata itu di Fei Hou. Fei Hou sudah dihabiskan, dan tidak lagi menjadi ancaman. Jadi bagaimana jika puncak lain Ordo ke-10 terlambat muncul, Duke Mansion bisa sama-sama menghadapinya. Meng Chen tidak berbalik, namun putranya, Meng Xia, berbalik untuk melihat ketika tangisan tajam condor bergema dan ketika dia melihat condor abu-abu besar di udara dan bayangan hitam di punggungnya, rahangnya ternganga kaget. Dia menjadi takut dan tubuhnya bergetar seolah-olah ditutupi dengan kutu dari kepala hingga kaki. Ayah, ayah, lidahnya sepertinya tersimpul ketika dia memanggil ayahnya dengan putus asa, namun tidak mampu membentuk kalimat yang masuk akal. Memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tingkah laku putranya, dia mengerutkan kening ketika berkata, untuk apa kamu panik? Bahkan jika langit menimpamu, ayah akan menahannya. Dia berbalik setelah mengatakan itu, menatap putranya dengan ketidakpuasan. Tak berguna, jika dia setakut ini hanya karena masalah kecil seperti ini, bagaimana dia bisa mengambil alih posisi Duke di masa depan? Dia kemudian melihat ke atas mengikuti tatapan putranya. Sama seperti putranya, dia langsung melihat siluet burung besar dan di punggungnya adalah Marsekal Haotian bermartabat dalam baju besinya yang kemasan. Meng Chen tergagap, dan dia menjadi pusing seolah-olah langit jatuh langsung padanya. Pada saat ini, Ironclaw Condor dan Marshal Haotian berjarak kurang dari 300 meter dari Delicious Restaurant, dan dia bisa melihat lebih dari 10 orang secara bersamaan menyerang satu orang, kakak juniornya Fei Hou. Gelombang kemarahan naik dari dasar hatinya ke kepalanya, dan dia menjadi marah dengan amarah, urat nadinya buncit membuatnya tampak seperti tanaman merambat hijau muncul di bawah kulitnya. Siapa yang berani melukai saudara juniorku? Dia meraung dan suara bergemuruh selama beberapa li. Suasana berat yang menindas meledak dan turun dari tubuhnya, aura Raja Jenderal. Semua penghuni dalam beberapa li mendengar suara gemuruhnya yang marah. Marshal Haotian melompat dari belakang condor Ironclaw dan melintasi jarak puluhan meter hanya dengan satu lompatan seperti tornado. Dari atas lantai 2, Marshal Haotian menebas tombaknya di lantai 2 restoran. Murka surga. Saat tombak memotong, gambar rantai tombak terbanting ke bawah. Dan ketika Duke Meng Chen mendengar kata-kata Marshal Haotian, pembuluh darah di jantungnya hampir patah. Junior brother, saudara junior Marshal. Rakyat rendahan itu sebenarnya adalah saudara muda Marsekal. Para penyerang dari Dux Mansion hanya mendengar teriakan nyaring, dan tiba-tiba sebuah siluet turun dari langit ketika tombak yang menakutkan menghujani mereka. Mereka terkejut dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Jeritan terdengar di seluruh lantai 2 restoran ketika semua penyerang tersapu oleh pasukan dan lantai bergetar seolah akan runtuh. Darah menyembur keluar dari mulut tuan pertama dan tuan kedua, wajah mereka dipenuhi rasa takut. Dua pasang mata dengan cepat melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain mereka berdua, semua orang mati. Satu serangan melukai 2 Ordo ke-10 dan memusnahkan lebih dari 10 perintah 8 dan ke-9. Jenis kekuatan yang menakutkan ini, hanya mereka berdua dengan cepat melihat ke atas dan melihat orang itu melayang, tidak bisa mempercayainya. Marshal Haotian. Setelah ia menyapu lalat, Marshal Haotian berjalan menuju Fei Hou, suaranya yang dalam bertanya, saudara junior, kakak senior kamu terlambat, apakah kamu baik-baik saja? Sambil tersenyum, Fei Hou menatap orang di depannya dan berkata, aku baik-baik saja. Kemudian, tatapan Marshal beralih ke Huang Xiaolong. Ketika dia berada di udara, dia memperhatikan bahwa saudara juniornya mengerahkan segenap kekuatannya untuk melindungi anak kecil ini. Apa identitas anak kecil ini? Mungkinkah dia cucu kakak junior? Sementara pikiran-pikiran ini mengalir di benak Haotian, matanya tiba-tiba jatuh ke tangan kiri Huang Xiaolong. Di jari manis tangan kiri Huang Xiaolong adalah cincin hitam gelap dan ketika Haotian melihat cincin ini, tubuhnya bergetar nampak, matanya menatap dengan tak percaya, bukankah ini? Matanya beralih ke Fei Hou. Fei Hou sudah tahu apa yang ingin ditanyakan kakak seniornya dan menganggukkan kepalanya pada Haotian. Melihat anggukan junior-juniornya mengkonfirmasi dugaannya, tubuhnya bergetar dan wajahnya memerah karena kegembiraan sementara tubuhnya bergeser ingin berlutut. Suara mungil mirip dengungan lalat ditransmisikan ke telinganya saat Haotian hendak berlutut, berhenti hem. Dia menelan kata, penguasa, yang akan meninggalkan mulutnya dan mengubahnya menjadi, Marsekal Kerajaan Luotong Kerajaan menyambut Tuan Muda. Tuan Muda. Pikiran Adipati dan putranya, Tuan pertama, dan Tuan kedua jatuh. Marshal Haotian yang ditinggikan kerajaan sebenarnya. Benar-benar memberi hormat kepada anak kecil itu. Apalagi Marshal memanggilnya Tuan Muda. Seolah-olah surga membalik, kaki mereka gemetar goyah, dan mereka hampir pingsan.
Pada saat ini, bahkan langit yang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan bencana ini. Marsal Haotian. Bahkan Huang Xiaolong terpana. Orang ini memberi hormat kepadanya yang tampak seperti pria berusia 70-an adalah Marsal Haotian Kerajaan Luotong. Marsal Haotian adalah murid gerbang Asura. Kakak senior Fei Hou. Lalu, seberapa luas dan kuatkah gerbang Asura? Tuan muda, melihat Huang Xiaolong dalam keadaan linglung, Fei Hou memanggil dengan suara kecil, mengingatkannya. Baru kemudian Huang Xiaolong bangun, dan tangannya mengulurkan tangan untuk membantu Haotian. Marsal Haotian, tolong berdiri. Hati Marsal Haotian hampir melompat keluar ketika Huang Xiaolong mengulurkan tangan untuk membantunya, merasa sangat tersanjung dia dengan cepat berdiri. Haotian, terima kasih Tuan muda. Setelah dia berdiri, mata dingin Marsal yang tajam dari Haotian memandangi 4 orang, Meng Chen, Meng Xia, Tuan pertama, dan Tuan kedua. Dia secara alami mengenali Meng Chen dan putranya. Gelombang pembunuhan berkecamuk di mata Marsal Haotian. Jika mereka hanya bersekongkol dengan saudara junior Fei Hou sendirian, dia akan membiarkan masalah ini meluncur dan berakhir di sini, tapi sekarang. Dia berjalan perlahan ke arah pasangan ayah dan anak itu, dan dia sampai ke tuan pertama dan tuan kedua, pergelangan tangannya berputar dan telapak tangannya mengenai dada mereka sehingga langsung meledak. 2 prajurit Ordo ke-10 meninggal begitu saja. Marsal Haotian, wajah Meng Chen sudah kehilangan semua kesombongannya, tergagap saat dia berusaha keras untuk bertindak tegar. Aku Duke Meng Chen. Meskipun Marsal Haotian hanya di bawah raja, dia masih tidak bisa sembarangan membunuh seorang Duke. Marsal Haotian dengan suara dingin berkata, aku tahu kamu adalah Duke Meng Chen. Meng Chen menghela napas lega ketika mendengar ini, lebih baik kamu sudah tahu siapa aku. Tapi, saat Meng Chen santai, tombak di tangan Marsekal Haotian menusuk ke depan, melewati tenggorokannya sebelum dia menariknya kembali. Meskipun kamu seorang Duke, karena berani mencoba membunuh Sovereign Gate Asura aku, kamu harus mati sama saja. Marsal Haotian memandang dengan dingin ketika tubuh Duke Meng Chen perlahan jatuh ke lantai. Babak 42, Prajurit Xiantian. Meng Xia memandang tubuh ayahnya yang jatuh sementara darah merah menyembur keluar dari tenggorokannya. Mulutnya terbuka dan dia menjerit paling keras sepanjang hidupnya. Wajahnya berubah pucat tanpa warna, matanya berbalik, dan sekali lagi dia membasahi celananya. Tombak Haotian menusuk ke depan sekali lagi ke tenggorokan Meng Xia, menghentikan teriakannya selamanya. Mengambil tombaknya, Haotian berbalik tanpa melirik kedua tubuh dan kembali ke sisi Huang Xiaolong. Tuan muda, bawahan kamu datang terlambat dan biarkan Tuan muda menderita kejutan. Dan pada saat ini para penjaga istana Marsekal tiba di restoran lezat, kaget ketika mereka melihat 2 mayat Meng Chen dan Meng Xia terbaring di lantai. Marsal, ini, seorang jenderal dalam kelompok bertanya dengan hati-hati. Haotian berkata dengan dingin, mereka dibunuh oleh aku. Pergi dan bersihkan mayat-mayat itu. Petik 2. Para prajurit sangat terkejut. Marsal Haotian kemudian menunjuk ke seseorang, seret dia keluar dan potong kepalanya. Orang itu adalah kapten yang telah menerima piring emas Fei Hou tetapi tidak pergi ke istana untuk memberitahu Marsal Haotian. Marsal, ampun. Aku salah. Marsal, ampun. Prajurit kapten itu sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut, bersujud, dan memohon belas kasihan. Namun, 2 tentara menyeretnya keluar dengan paksa dan beberapa saat kemudian, ratapan yang menyayat hati terdengar. Tuan muda, apakah kamu mempertimbangkan untuk kembali ke rumah Marsal dengan aku? Haotian berbalik dan dengan hormat meminta pendapat Huang Xiaolong. Tuan muda, para jenderal Marsal Mansion, dan para prajurit semuanya memiliki kekafiran tertulis di wajah mereka dan semua orang berpaling untuk memandang Huang Xiaolong dengan heran. Kalian semua datang, berlutut dan menyapa Tuan muda. Haotian memerintahkan para jenderal dan prajurit yang hadir. Menyapa Tuan muda, para jenderal dan prajurit di bawah Marsekal Haotian dengan cepat berlutut untuk memberi hormat di hadapan Huang Xiaolong. Kalian semua bisa berdiri, kata Huang Xiaolong saat dia melihat para prajurit berlutut. Dia tidak terbiasa memiliki semua orang ini berlutut kepadanya, terutama karena mereka adalah jenderal dan tentara kerajaan Luotong. Bahkan jika itu adalah kakeknya, Huang Qide, bahkan dia harus menundukkan kepalanya di depan orang-orang ini. Setelah semua orang bangun, Huang Xiaolong menoleh ke Marsal Haotian dan berkata, ayo pergi. Marsal Haotian sangat gembira, dan itu jelas terlihat di wajahnya ketika dia mendengar Sovereign setuju untuk kembali ke Marsal Mansion bersamanya. Dengan hormat dia berkata, ya, Tuan muda. Tuan muda, silakan lewat sini. Petik 2. Dengan demikian, Huang Xiaolong, Fei Hou, Haotian dan para prajurit dari rumah Marsekal menuju ke rumah Marsekal dengan langkah besar. Segera setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya memasuki rumah Marsekal, berita tentang Marsekal Haotian membunuh Duke Meng Chen dan putranya bersama dengan semua penjaga mereka di restoran lezat menyebar seperti api ke setiap sudut kota kerajaan. Semua keluarga bangsawan terkejut ketika mereka mendengar berita itu, dan ekspresi mereka menjadi jelek. Ini adalah pertama kalinya seorang Duke terbunuh di depan umum di Royal City sejak berdirinya kerajaan lebih dari 200 tahun yang lalu. Aku mendengar bahwa Duke Meng Chen yang memimpin para ahli di mansionnya ke restoran lezat untuk merebut junior brother di Marsal. Marsekal sangat marah dan membunuh Meng Chen dan yang lainnya dalam kemarahan. Petik 2. Keberuntungan Duke Meng Chen mengerikan, memprovokasi Marsal, tetapi Marsal itu terlalu mendominasi, dia mengabaikan hukum dan dia dengan sembarangan membunuh seorang Duke di tengah-tengah kota kerajaan. Adipati, Markuise, dan Baron semuanya berdiskusi intim tentang masalah ini. Di dalam istana kerajaan Luotong, Raja mendengarkan laporan tak berujung dari para menterinya. Raja ragu-ragu sejenak sebelum dia melambaikan tangannya dan berkata, sekarang aku mengerti masalah ini. Kalian semua bisa pergi sekarang. Petik 2.
Semua menteri yang hadir terkejut ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka tidak berani berbicara sepatah kata pun. Mereka diam-diam meninggalkan aula yang luas mengetahui bahwa Duke Meng Chen dan putranya mati sia-sia. Karena raja tidak mengatakan apa-apa, maka itu berarti bahwa raja telah memutuskan untuk tidak mengejar masalah ini. Malam tiba, dan bulan bersinar terang. Huang Xiaolong berdiri di Taman Marshal Mansion dengan tangan di belakang punggungnya mengagumi bulan purnama, mengingat adegan yang terjadi di restoran siang hari. Peristiwa hari ini sekali lagi mengingatkannya bahwa dia masih terlalu lemah. Meskipun ia baru berusia 9 tahun dan telah mencapai puncak Orde kelima, tetapi bagi yang lain ini mungkin luar biasa, dibandingkan dengan para prajurit ke-7, ke-8, dan ke-9 Orde, kekuatannya masih sangat kecil. Selain itu, Marsekal Haotian melompat dari condor dari ketinggian dan dengan hanya satu gelombang tombaknya, dia bisa membunuh lebih dari selusin prajurit Ordo ke-9 dan ke-9 sambil melukai 2 prajurit Ordo ke-10. Tingkat kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan prajurit ke-10, karena itu, dia harus berada di atas puncak prajurit Ordo ke-10. Kekuatan di atas puncak Ordo ke-10, kekuatan macam apa itu? Selama ini, Huang Xiaolong tidak pernah bertanya kepada Fei Hou, dan ketika dia masih di Huang Klan Manor, orang tuanya tidak pernah membicarakan masalah ini. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong memanggil Fei Hou. "Sovereign, apa perintahmu?" Fei Hou bertanya dengan hormat ketika dia tiba. "Duduk." Huang Xiaolong menunjuk ke bangku taman terdekat di seberangnya. Ketika mereka berdua duduk, Huang Xiaolong bertanya tentang keraguannya. "Apa bidang di atas puncak Ordo ke-10 akhir?" Mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, Fei Hou terdiam beberapa detik sebelum menjawab, membalas ke Sovereign, setelah menerobos puncak Ordo ke-10 akhir, di dunia bela diri mereka disebut prajurit Xiantian. Prajurit Xiantian, Huang Xiaolong mengulangi. "Ya, penguasa." Fei Hou mengangguk dan berkata, roh bela diri kita menyerap energi spiritual untuk berubah menjadi pertempuran Qi di meridian kita, dan pertempuran Qi dapat meredam tubuh. Tahap-tahap awal seorang pejuang, dari Orde pertama ke Orde ketiga dapat meredam otot-otot, Orde keempat hingga ke-6 memperhalus tendon, dan ke-7 hingga urutan ke-10 membuat marah tulang. Petik 2. Namun, pertempuran Qi dari Orde pertama ke ke-10 tidak memperkuat organ internal kita, hanya ketika kita menerobos Orde ke-10 menjadi prajurit Xiantian, hal itu bisa terjadi. Selama kita melakukan terobosan ke Xiantian, kita dapat terus-menerus meredam dan memperbaiki setiap aspek tubuh kita dan pada saat yang sama, rentang hidup kita juga akan meningkat. Prajurit ke-10 Ordo dapat paling banyak hidup hingga 100 tahun atau lebih, namun, ketika seseorang maju ke Xiantian, rentang hidup kita akan meningkat secara eksponensial. Secara umum, seorang prajurit Xiantian dapat hidup hingga 100 tahun dan puncak Xiantian hingga 300 tahun. 300 tahun. Huang Xiaolong kagum. Fei Hou mengangguk, itu benar, kira-kira 30 tahun yang lalu, saudara senior sudah melakukan terobosan ke Xiantian. Kakak senior Haotian sepertinya berusia 70-an, tetapi faktanya, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Petik 2. Huang Xiaolong terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa Marsekal Haotian berusia lebih dari 100 tahun. Fei Hou melanjutkan, ketika seseorang mencapai prajurit Ordo ke-7, Laut Qi akan terbentuk di dekat peti, dan itu akan berubah begitu kita melakukan terobosan ke Xiantian dan Laut Qi akan mengembun menjadi bentuk cair. Itulah sebabnya pertempuran Qi prajurit Xiantian mengandung lebih banyak kekuatan. Tidak hanya itu, roh bela diri kita akan berevolusi dan kemudian dapat berubah menjadi entitas fisik nyata. Petik 2. Roh bela diri bisa menjadi makhluk fisik yang nyata. Mata Huang Xiaolong melebar takjub. Jika roh bela diri bisa berubah menjadi materi, maka apakah itu berarti bahwa roh bela diri dapat dipanggil untuk berperang? Iya, penguasa, Fei Hou mengangguk, mengatakan, semakin tinggi tingkat roh bela diri, semakin kuat akan berubah begitu menjadi tubuh fisik. Sebagai contoh, saudara senior Haotian memiliki 10 roh bela diri kelas atas, singa neter gelap. Ketika dirilis, tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan mereka. Mengatakan tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan mereka akan berarti bahwa roh bela diri setara dengan ahli tingkat Xiantian lain. Ini adalah jarak antara prajurit Xiantian dan Haotian. Huang Xiaolong juga memikirkan sesuatu, pada saat dia menerobos ke Xiantian, roh bela dirinya akan dilepaskan dalam bentuk fisik dan karena roh bela dirinya adalah naga kembar, tidak bisakah dia terbang ke langit dengan satu kaki di atas naga hitam dan satu kaki lagi di naga biru. Dengan roh-roh bela diri bakatnya yang luar biasa, bagaimana surga akan menentang kekuatannya ketika dia memasuki ranah Xiantian. Babak 43, Kekaisaran Duanren. Tapi menerobos ke ranah Xiantian itu terlalu sulit, terlalu sulit. Sementara Huang Xiaolong melamun tentang roh bela dirinya yang maju ke ranah Xiantian dan seberapa kuat itu, Fei Hou menggelengkan kepalanya, mendesah sambil berkata, untuk terobosan ke ranah Xiantian, orang membutuhkan setidaknya roh bela diri kelas 10 dan di atas untuk memiliki kesempatan. Petik 2. Ketika roh bela diri dibangunkan, bakat alaminya telah memutuskan pencapaian masa depan seseorang dalam budidaya bela diri. Ini adalah alasan mengapa Huang Qide merusak Huang Wei sedemikian rupa. Karena Huang Wei memiliki roh bela diri kelas 10, sehingga selama tidak ada kecelakaan terjadi pada Huang Wei, dia bisa memasuki ranah Xiantian di masa hidupnya. Seseorang harus memiliki roh bela diri kelas 10 dan di atas untuk terobosan ke ranah Xiantian. Tanya Huang Xiaolong. Fei Hou terdiam beberapa saat sebelum dia melanjutkan berkata, tidak harus, ada beberapa orang yang bisa maju ke Xiantian tetapi kesulitannya jauh lebih tinggi daripada memiliki roh bela diri kelas 10. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa beberapa orang dengan roh bela diri kelas 8 bisa maju. Sayang ada sedikit bukti untuk mendukung cerita ini. Di antara 100.000 orang yang memiliki roh bela diri kelas 8, mungkin tidak ada yang bisa masuk ke ranah Xiantian. Sedangkan untuk kelas 7, 6, dan 5 roh bela diri, tidak peduli berapa banyak usaha atau kerja keras yang mereka lakukan, mereka tidak akan pernah mencapainya. Petik 2.
Huang Xiaolong mengangguk, jika roh bela dirinya kelas 7, maka dia tidak akan pernah bisa memajukan Xiantian tidak peduli berapa banyak waktu dan keringat yang dia keluarkan. Untungnya, roh bela dirinya bukan kelas 7. Lalu, apakah ada prajurit di atas wilayah Xiantian? Mata Huang Xiaolong menatap Fei Hou. Fei Hou terkejut dan kemudian menganggukkan kepalanya. Sovereign, memang ada ranah yang lebih tinggi di atas Xiantian. Berdasarkan desas-desus, ranah di atas Xiantian disebut sebagai ranah Santo, dan setelah satu langkah ke ranah Santo, rentang hidup seseorang diperpanjang hingga 1000 tahun. Tubuh akan kebal terhadap racun dan sekeras baja, mirip dengan tubuh yang abadi. Namun, untuk memiliki semua itu lebih sulit daripada naik ke surga. Petik 2. Lebih sulit daripada naik ke surga. Huang Xiaolong terkejut. Fei Hou menganggukkan kepalanya, di ranah Xiantian, setiap level terobosan jauh lebih sulit daripada level Haotian. Ambil contoh saudara senior Haotian, dia menerobos ke Xiantian lebih dari 30 tahun yang lalu. Hanya mereka yang memiliki bakat bela diri yang luar biasa yang memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Sein. Meski begitu hanya sedikit yang akan mendapatkan kesempatan, itu bukan kepastian. Petik 2. Belum lagi kerajaan Luotong, tidak satu pun dari ratusan kerajaan sekitarnya memiliki prajurit Sein. Lebih dari 100 kerajaan dan bahkan tidak ada yang memiliki seorang prajurit kerajaan Sein. Mata Huang Xiaolong terbuka lebar. Berapa besar populasi kerajaan Luotong? Paling tidak ada 2 atau 3 miliar orang di masing-masing dari 100 atau lebih kerajaan, yang akan sama dengan lebih dari 2 hingga 300 miliar orang, tetapi bahkan tidak ada satu prajurit Sein pun. Yang benar adalah, sekitar 10 tahun yang lalu, bawahanmu melihat Sein Warrior. Dan pada saat ini dengan hormat merangkak ke Fei Hou ketika menjawab. Cahaya menyala di mata Huang Xiaolong. Fei Hou tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat tampilan Huang Xiaolong. Tahun itu, bawahanmu berada di Royal City Kekaisaran Duanren, tapi itu hanya sekilas. Wajah Fei Hou sedikit malu ketika dia menyebutkan ini, karena bahkan dia dengan kekuatan Ordo ke-10-nya tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan seorang suci. Pejuang. Pada kesempatan itu, hanya secara kebetulan dia melihat ahli tingkat Sein terbang melintasi kota kerajaan Duanren. Kekaisaran Duanren. Ini adalah pertama kalinya Huang Xiaolong mendengar nama ini. Fei Hou terus menjelaskan, dengan mengatakan, kerajaan Luotong adalah salah satu dari ribuan kerajaan di bawah Kekaisaran Duanren. Meskipun 100 kerajaan di sekitar kerajaan Luotong tidak memiliki prajurit tingkat Sein, Kekaisaran Duanren memiliki tingkat Sein untuk melindungi kekaisaran. Petik 2. Benua kita disebut benua angin salju, selain Kekaisaran Duanren, ada lebih dari selusin kekaisaran lain, tetapi hanya kita yang terdiri dari ras manusia. Terlepas dari ras manusia kita, ada Bismen, Elf, Kurcaci, Ents, Golden Giants, dan lainnya. Fei Hou menjelaskan. Jantung Huang Xiaolong berdetak kencang ketika dia mengetahui semua ini. Kekaisaran Duanren. Benua angin salju. Bismen, Elf, Kurcaci, dan Golden Giants. Dunia martial spirit ini sebenarnya seluas ini, luar biasa dan mengasyikkan. Dia ingin berlatih, menjadi lebih kuat. Kemudian dia akan menuju Kekaisaran Duanren untuk bertemu dengan prajurit Sein. Suatu hari di masa depan, dia akan menjadi prajurit legenda Sein. Beberapa saat kemudian, Fei Hou pergi. Huang Xiaolong duduk di taman sendirian, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mari kita terobosan Orde ke-6 pertama sebelum memikirkan hal lain. Huang Xiaolong berdiri, menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Yang disebut Xiantian atau Sein, karena saat ini dia terlalu jauh, apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah maju ke Orde ke-6. Dia punya perasaan bahwa itu akan terjadi dalam 2 hari. Kembali ke kamarnya, Huang Xiaolong mengeluarkan ranjang batu giok dingin dari cincin Asura, duduk di atasnya dalam posisi lotus kemudian mulai menjalankan hukum latihan Asura Tactics. Roh kembarnya naga kembarnya muncul, melahap aura spiritual Netherworld yang mengalir turun dari ruang di atas Huang Xiaolong. Setelah meninggalkan Huang Klan Manor 4 bulan lalu, roh bela diri naga kembarnya menjadi tidak hanya lebih besar, tetapi sisik naga hitam dan biru, telah menjadi lebih keras dan lebih padat dan cakar mereka tampak lebih kuat dari sebelumnya. Malam berlalu tanpa bicara. Huang Xiaolong mengakhiri latihannya ketika sinar matahari menyinari ruangan melalui jendela, mengembalikan tempat tidur batu giok dingin ke dalam ring. Huang Xiaolong meninggalkan ruangan. Ketika dia melangkah keluar, dia melihat Hao Tian dan Fei Hou keduanya memasuki halaman. Menghormati yang berdaulat. Hao Tian dan Fei Hou dengan cepat berlutut untuk memberi hormat. Meskipun Marsal Hao Tian adalah ahli Xiantian yang kuat, ketika bertemu Sovereign dia masih perlu berlutut untuk memberi hormat. Ini adalah aturan gerbang Asura. Di gerbang Asura, penguasa adalah yang terutama di atas segalanya. Aturan ini diukir ke setiap murid gerbang Asura sedemikian rupa sehingga bahkan Huang Xiaolong sebagai penguasa saat ini tidak berdaya untuk menghapusnya. Dengan demikian, Huang Xiaolong hanya tahan dengan itu dan meminta mereka untuk bangkit. Aku ingin pergi keluar untuk melihat-lihat, dan aku juga ingin membeli tempat tinggal, kata Huang Xiaolong, ketika mereka berdua bangun. Menurut pendapatnya, meskipun Marsekal Hao Tian adalah murid gerbang Asura, tinggal di sini di Istana Marsekal untuk waktu yang lama tidak nyaman. Jika dia memiliki tempat tinggalnya sendiri di sini di Royal City, apakah itu pelatihan atau hal-hal lain, itu akan jauh lebih nyaman. Marsal Hao Tian terkejut ketika dia mendengar ini dan dengan cemas bertanya, Sovereign, apakah para penjaga atau pelayan melakukan dengan tidak memuaskan? Aku akan menggantinya dalam sekejap. Petik 2. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, tidak, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku hanya ingin membeli tempat tinggal karena akan lebih nyaman. Petik 2. Ketika Hao Tian mendengar ini, dia menghela napas lega, Huang Xiaolong adalah penguasa dan karena Huang Xiaolong sudah mengambil posisi dalam masalah ini, dia tidak bisa memaksakan masalah ini.
Kemudian bawahan ini akan menemani Sovereign ke pasar properti untuk memilih penduduk yang cocok, kata Hao Tian. Tidak perlu, cukup kirim 2 penjaga untuk ikut, selain itu ada Fei Hou sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Huang Xiaolong menambahkan setelah dia berhenti sejenak, untuk membuat marsekal kerajaan Luotong Raya ikut serta dengannya hanya untuk membantunya memilih tempat tinggal, tidak ada cara dia akan bisa menjaga profil rendah di masa depan dan Huang Xiaolong tidak ingin menarik perhatian. Dimengerti. Bawahanmu akan mengaturnya. Hao Tian mengerti kekhawatiran Sovereign. Karena itu dia setuju dan menjawab dengan hormat, mengenai hal-hal yang terjadi di Delicious Restaurant Marshal Hao Tian telah menginstruksikan para jenderal dan tentara untuk tidak menghirup sepatah kata pun tentang identitas Huang Xiaolong. Sejauh ini, tidak ada bangsawan dan keluarga berpengaruh yang tahu tentang Tuan Muda Marsekal. Beberapa saat kemudian, Hao Tian mengirim 2 penjaga istana Marsekal untuk melindungi Huang Xiaolong. Kedua penjaga, Fei Hou, dan Huang Xiaolong meninggalkan mansion, berjalan menuju pasar properti. Babak 44, dicuri dari rumah lelang kami. 4 orang, Huang Xiaolong, Fei Hou dan 2 penjaga dari Marshal's Mansion menuju ke arah teknik budidaya dan rumah lelang skill pertempuran setelah memutuskan untuk pergi ke sana sebelum menuju ke pasar properti. Sementara Huang Xiaolong berada di hutan Silvermon, dia mendapatkan beberapa koin emas dari membunuh tentara bayaran, namun, itu tidak cukup uang untuk membeli properti, jadi Huang Xiaolong memutuskan untuk melelang teknik kultivasi, Black Moon Art yang dia dapatkan dari tetua sekte pedang berjubah ungu Chen Feng. The Black Moon Art adalah latihan peringkat misterius bermutu tinggi, itu pasti akan mengambil harga yang bagus. Beberapa saat kemudian, kelompok berempat Huang Xiaolong tiba di teknik budidaya, dan toko pelelangan keterampilan pertempuran yang disebut Solitary Peak. Mungkin karena jam-jam awal, aula lelang kosong ketika mereka berempat masuk. Bolehkah aku bertanya apakah kalian ingin membeli atau menjual teknik kultivasi? Tanya supervisor toko ketika dia mendekati mereka, setelah melihat mereka berempat berjalan masuk. Aku ingin melelang teknik budidaya peringkat misterius bermutu tinggi, kata Huang Xiaolong tanpa basa-basi. Kelas tinggi yang misterius. Supervisor itu benar-benar terkejut ketika melihat Huang Xiaolong. Umumnya, orang jarang mau menjual teknik dan keterampilan peringkat misterius bermutu tinggi. Benar, jawab Huang Xiaolong ringan. Tolong, silakan masuk ke dalam agar kita bisa berdiskusi. Ekspresi pengawas berubah drastis, dan dia tersenyum lebar ketika dia mengantar mereka berempat ke aula bagian dalam. Dia dengan cepat memerintahkan pelayan untuk menyajikan teh saat Huang Xiaolong duduk, lalu dia pergi untuk memberi tahu atasannya. Segera, seorang lelaki tua berusia 60-an yang mengenakan jubah berwarna emas datang ke aula, diikuti oleh penyelia sebelumnya, dia adalah tetua Solitary Peak, Lin Yuan. Saat Lin Yuan masuk, kejutan berkedip di matanya ketika dia melihat Huang Xiaolong. Hehe, aku Lin Yuan lelang puncak soliter. Aku mendengar bahwa Little Brother ingin melelang teknik kultivasi peringkat misterius bermutu tinggi, kata Lin Yuan sambil tersenyum. Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa selain berpura-pura mengambil sesuatu dari jubahnya sambil benar-benar mengeluarkan buku hitam dari cincin Asura. Dia meletakkan buku itu di atas meja dan membuka ke halaman pertama. Seni Bulan Hitam. Lin Yuan agak terkejut ketika dia mendengar tentang Black Moon Art. Setelah berlatih teknik kultivasi ini yang melatih energi yin bulan, jika seseorang mempraktikkannya terutama pada malam hari, kekuatan teknik ini meningkat. Mengontrol ekspresinya, Lin Yuan tersenyum berkata, ini jelas merupakan seni misterius bermutu tinggi, bagaimana adik kecil menginginkan pelelangan ini? Aku butuh uang saat ini, jadi kamu menawarkan harga. Jawab Huang Xiaolong setelah berpikir sejenak. Jika dia memutuskan untuk melelang buku itu, akan butuh 2 hingga 3 hari sebelum dia bisa mendapatkan hasil dari lelang itu sebabnya Huang Xiaolong memutuskan untuk menjualnya langsung ke rumah lelang, sehingga dia tidak perlu membuang waktu. Mendengar kata-kata Huang Xiaolong, jelas bagi Lin Yuan bahwa Huang Xiaolong membutuhkan uang dengan segera, ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia berkata, adik ini, kamu sadar bahwa langsung menjualnya hanya akan menjemput kamu sangat rendah harga. Lalu, dia melanjutkan dengan sikap murah hati yang mengatakan, tapi aku tidak akan mengubahmu, aku menawarkanmu 50.000 koin emas. Tangannya menunjukkan 5 jari. 50.000 koin emas. Huang Xiaolong mencibir di dalam hatinya ketika dia mendengar itu. Orang tua ini benar-benar menganggapnya sebagai anak kecil, mencoba mengirimnya pergi dengan emas yang sangat sedikit 50.000. Teknik budidaya peringkat misterius bermutu tinggi dapat mencapai harga setinggi minimum 300.000 koin emas dalam pelelangan, sehingga penjualan secara langsung setidaknya harus membawanya 250.000 koin emas, bahkan teknik budidaya peringkat misterius tingkat menengah akan menelan biaya setidaknya 100.000 koin emas. Huang Xiaolong tidak repot-repot untuk melanjutkan negosiasi tetapi sebaliknya dia mengambil Black Moon Art dari meja, bangkit dan berkata kepada Fei Hou, ayo pergi. Dan keempat siap untuk pergi. Berhenti, teriak Lin Yuan, ketika dia melihat bahwa keempatnya akan pergi. Tubuhnya kemudian melintas, kemudian dia muncul di samping Huang Xiaolong menghalangi jalannya dengan tangannya. Tiba-tiba lebih dari 10 penjaga berjubah abu-abu bergegas masuk ke kamar. Ekspresi Huang Xiaolong menjadi dingin, menatap mereka, dia bertanya, apa artinya ini? Senyum Lin Yuan sebelumnya menghilang, ketika dia berkata, adik kecil, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi, apakah itu karena rasa bersalah? Apakah manual teknik kultivasi kamu memiliki asal yang mencurigakan? Petik 2. Huang Xiaolong mengembalikan tampang Lin Yuan dengan tatapan penuh minat, asal buku manualku mencurigakan. Lin Yuan menyeringai, itu benar. Rumah lelang kami kehilangan teknik budidaya peringkat misterius bermutu tinggi, seni bulan hitam beberapa hari yang lalu. Petik 2. Huang Xiaolong mencibir dalam hatinya, sepertinya orang ini ingin memaksanya untuk menjual dengan murah sehingga dia memberikan alasan yang menyiratkan bahwa seni bulan hitam dicuri dari rumah lelang Solitary Peak.
Di bumi, Huang Xiaolong telah menemukan situasi penjualan paksa semacam ini beberapa kali. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan mempersulitmu, kata Lin Yuan dengan nada dingin, kembalikan seni bulan hitam ke rumah lelang solitari pik kami, dan kami akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, mencuri dari kita akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Petik 2. Sekarang, Lin Yuan tidak mau membayar 50.000 koin emas yang sebelumnya dia tawarkan. Dengan 50.000 koin emas di sakunya, itu sudah cukup baginya untuk hidup bahagia selama beberapa waktu. Dia tahu semua anak-anak bangsawan dan keluarga kerajaan kota royal dan Huang Xiaolong bukan salah satu dari mereka, jadi dia berani bertindak sedemikian rupa, yakin bahwa Huang Xiaolong tidak memiliki sarana untuk membalas dendam. Dia telah melakukan ini beberapa kali. Mendengarkan fitnah tetua rumah lelang Huang Xiaolong, mengatakan seni bulan hitam dicuri dari mereka, Fei Hou menganggapnya dengan penuh minat, dia berdiri di sebelah Huang Xiaolong tanpa suara. Namun, sementara Fei Hou bisa merasakannya, dua penjaga dari Marshall's Mansion yang berdiri di belakang Huang Xiaolong tidak bisa. Salah satu dari mereka melangkah dan menamparkan pipi Lin Yuan, dan berteriak dengan marah, apakah mata kamu buta, kamu berani menggertak tuan muda kita. Pa! Satu tamparan itu membuat Lin Yuan terhuyung mundur beberapa langkah, dan cetakan 5 jari merah muncul di pipi kanannya. Kamu berani menyerangku. Tangan Lin Yuan menyentuh pipinya yang terbakar dan meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena dua penjaga tidak mengenakan seragam mereka, tetapi bukannya mengenakan jubah normal, Lin Yuan tidak bisa mengenali mereka. Serang, bunuh mereka semua. Raih kembali buku panduan seni bulan hitam itu. Lin Yuan berteriak cemas, dia melintas dan muncul di depan Huang Xiaolong dan menyerang. Tapi saat dia muncul di hadapan Huang Xiaolong, bayangan hitam tiba-tiba memotong di antara mereka. Fei Hou menebas, dan pedang api melayang keluar seperti serpihan salju putih. Terkejut, Lin Yuan mencoba untuk mundur tetapi banyak percikan pedang seperti salju serpihan meleleh ke dalam tubuhnya dan Lin Yuan menjerit saat tubuhnya dikirim kembali terbang dan menabrak pilar. Dua tubuh Mansion Marshall's Mansion berputar, dan dengan setiap belokan, seorang penjaga rumah lelang jatuh. Karena dikirim untuk melindungi Huang Xiaolong oleh Marshal Haotian, kekuatan kedua penjaga ini tidak akan lemah, meskipun mereka belum mencapai Orde ke-10, mereka berdua berada di puncak Orde ke-9, jadi bagaimana mungkin penjaga rumah lelang menang melawan mereka. Dengan sangat cepat semua penjaga berpakaian abu-abu berbaring di lantai sambil merintih kesakitan, hanya kemudian dua penjaga yang mengikuti Huang Xiaolong berhenti. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Keduanya melangkah ke arah Huang Xiaolong dan bertanya dengan hormat. Aku baik-baik saja. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dia berjalan menuju rumah lelang tetua Lin Yuan yang baru saja bangun dan bersandar di dinding. Melihat Huang Xiaolong berdiri di dekatnya, dia menjadi ketakutan, adik kecil. Kesalahpahaman, ini adalah kesalahpahaman. Itu adalah kesalahan kami kehilangan teknik kultivasi beberapa hari yang lalu tetapi itu bukan seni bulan hitam. Aku salah, kepala babi aku ini, begitu bodoh, pantas mati. Babak 45, bertemu Li Lu lagi. Kesalahpahaman. Huang Xiaolong mencibir, apakah kamu yakin bahwa manual teknik budidaya yang hilang lelang kamu bukan seni bulan hitam? Huang Xiaolong tentu saja tahu manual yang disebut rumah lelang yang hilang itu dibuat oleh tetua Lin ini. Yuan. Tidak ada yang seperti itu. Lin Yuan putus asa mengeluarkan senyum kaku yang lebih buruk dari tangisan. Tentu, aku yakin aku melakukan kesalahan. Pada saat ini, suara keras bergemuruh dari luar rumah lelang, siapa yang makan nyali macan tutul dan berani membuat keributan di rumah lelang aku. Cepat, langkah kaki berat bergema melalui aula, menyebabkan getaran di lantai mengelilingi perimeter aula bagian dalam. Dari suara langkah kaki, sepertinya ada banyak orang di luar. Joy muncul di wajah Lin Yuan. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya berjanggut dengan alis lebat berbaris menuju aula dalam memimpin selusin orang bersamanya, membuat pintu masuk besar. Aula dalam itu besar, bahkan dengan begitu banyak orang, itu tidak terasa sesak sama sekali. Ketika pria parubaya itu melangkah ke aula bagian dalam, ia melihat lebih dari 10 penjaga berpakaian abu-abu dari rumah lelang puncak soliter berbaring di lantai sambil merintih kesakitan, dia menjadi lebih cemberut. Presiden. Melihat pria parubaya itu, Lin Yuan tersandung ke arahnya dengan panik, Presiden, selamatkan aku. Pria parubaya alis lebat ini adalah Presiden rumah lelang puncak soliter, Dubais. Apa yang terjadi? Ekspresi Dubais berubah dingin. Lin Yuan ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat mengarahkan jarinya ke arah Huang Xiaolong dan berkata, Presiden, dalam beberapa hari kamu tidak ada di sana, rumah lelang kehilangan manual teknik budidaya tingkat tinggi misterius. Orang-orang inilah yang mencurinya. Petik 2. Teknik budidaya bermutu tinggi yang misterius. Ketika Dubais mendengar ini, telapak tangannya mengenai tetua Lin Yuan begitu keras sehingga dia terbang kembali. Lin Yuan berteriak ketika ia terbang dan menabrak dinding aula bagian dalam. Keempat sudut aula dalam diam mematikan dan Huang Xiaolong, Fei Hou, dan dua penjaga tertegun. Ashen menghadap, Lin Yuan bergetar ketika dia berjuang untuk berdiri, darah menyembur dari mulutnya ketika salah satu tangannya mencengkeram mulutnya. Dia memandang Presiden, Presiden. Maksudmu mereka mencuri teknik kultivasi kita dan kemudian membawanya kembali untuk dijual kepada kita. Menuntut Dubais sambil menatap dingin pada Lin Yuan yang sedang berusaha berdiri. Hanya orang idiot yang percaya kebohongan Lin Yuan, yang begitu penuh lubang. Wajah Lin Yuan berubah merah padam, Presiden, aku. Kamu pikir dengan menutup-nutupi, aku tidak akan mencari tahu tentang bagaimana kamu melakukan penjualan paksa. Dan pada beberapa kesempatan pada saat itu, mata Dubais berubah tajam ketika dia menatap Lin Yuan yang gemetar mendengar ini dan wajahnya menjadi pucat pasi. Presiden, ini. Cukup, kamu tidak perlu mengatakan lagi.
Jika itu bukan untuk adikmu, aku akan melumpuhkanmu sejak lama. Aku akan berurusan dengan kamu sesudahnya. Enyahlah. Dubais melambaikan tangannya, dan dua penjaga datang dan membawa Lin Yuan pergi. Dubais kemudian berbalik ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou, pelanggan, nama aku Dubais, agar ini terjadi, itu karena aku kurang dalam manajemen, aku meminta maaf kepada semua orang. Petik 2. Itu tidak masalah. Huang Xiaolong menjawab, karena masalah ini telah diselesaikan, tidak ada masalah. Aku tidak tahu teknik kultivasi seperti apa yang ingin dilelang Little Brother. Tanya Dubais sambil melambaikan tangannya mengirim penjaga lain yang bergegas bersamanya sebelumnya. Karena konflik terselesaikan, Huang Xiaolong tidak berniat mengejar masalah sekecil itu, dia duduk di kursi yang sama dan mengeluarkan manual hitam kecil. Teknik budidaya peringkat misterius bermutu tinggi, Black Moon Art. Sama seperti Lin Yuan, Dubais sedikit terkejut ketika dia melihat Huang Xiaolong dan buku hitam kecil itu. Itu benar, Huang Xiaolong menambahkan, aku membutuhkan uang saat ini, jadi aku tidak berencana untuk melelangnya. Aku ingin menjualnya langsung ke rumah lelang, tetapi aku tidak tahu berapa harga yang bersedia ditawarkan presiden. Petik 2. Dubais sedikit ragu sebelum menjawab, 350.000, tapi aku tidak tahu apakah Little Brother puas dengan penawaran ini. 350.000. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Jika manual ini dilelang, itu bisa mengambil harga itu, tapi dia berhadapan langsung dengan rumah lelang dan Dubais masih mengutip harga setinggi itu. Namun, Huang Xiaolong cepat mengerti bahwa Dubais memberinya tawaran seperti itu karena dia ingin menunjukkan niat baik. Dengan demikian, Huang Xiaolong tidak berpura-pura kesopanan dan menjual manual Black Moon Art seharga 350.000 koin emas. Beberapa saat kemudian, Dubais secara pribadi mengirim Huang Xiaolong keluar. Presiden, manual Black Moon Art itu meskipun itu adalah teknik kultivasi tingkat misterius bermutu tinggi, untuk membelinya seharga 350.000, bukankah itu terlalu tinggi? Tanya tetua di belakang Dubais dengan hati-hati, melukai penjaga kami. Petik 2. Dubais memandang keempat orang itu ketika mereka berjalan pergi, sebuah cahaya berkedip di matanya dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti. Dia merasa bahwa keempat orang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika dia bisa membentuk hubungan yang baik dengan Huang Xiaolong, itu mungkin membawa manfaat besar bagi rumah lelang. Kelompok berempat Huang Xiaolong menuju ke pasar properti setelah mereka meninggalkan rumah lelang. Setelah melalui beberapa pilihan, Huang Xiaolong akhirnya menetap di halaman Tianxuan dengan 250.000 koin emas. Halaman Tianxuan ini cukup dekat dengan Marshal's Mansion yang berjarak 3 jalan jauhnya, diperkirakan berjarak sekitar setengah jam. Dan Tianxuan Courtyard ini luas dan membentang sekitar 1.000 meter persegi, yang merupakan salah satu alasan mengapa Huang Xiaolong memilihnya. Huang Xiaolong ingin mengembangkan kekuatannya sendiri dan ruang yang luas akan membuat pelatihan menjadi nyaman. Meskipun ia dikatakan sebagai Sovereign Gate Asura, gerbang Asura tidak dapat dianggap sebagai kekuatannya sendiri. Setelah menyelesaikan masalah Tianxuan Courtyard, Huang Xiaolong pergi ke pasar budak bersama mereka bertiga, bagaimanapun, sebuah rumah besar akan membutuhkan pelayan untuk memeliharanya. Ketika Huang Xiaolong keluar dari pasar budak, di belakang Fei Hou dan dua penjaga, ada 16 budak. 4 dari mereka adalah Beastmen, 2 dari ras elf, 2 adalah kurcaci gunung, dan 8 sisanya adalah manusia. Fei Hou merasa aneh bahwa Huang Xiaolong bahkan memilih untuk membeli 2 kurcaci karena biasanya orang tidak akan memilih mereka sebagai pelayan, tetapi Huang Xiaolong adalah penguasa, jadi bukan tempatnya untuk mempertanyakan tindakannya. Dengan budak yang baru dibeli, Huang Xiaolong langsung kembali ke rumah barunya, Tianxuan Mansion, alih-alih kembali ke Marshal's Mansion. Sesampainya di Tianxuan Mansion, Huang Xiaolong melakukan tur keliling mansion, secara total, memiliki lebih dari selusin kamar, beberapa yard kecil, dan di belakang, ada ruang terbuka yang besar, Huang Xiaolong menemukan tempat itu sangat memuaskan. Namun, rumah itu telah dibiarkan kosong selama beberapa waktu dan beberapa dinding telah cat mengelupas dan gulma tumbuh di semua tempat. Dari antara 16 budak, Huang Xiaolong memilih seorang Beastman bernama Boli, menugaskannya membersihkan rumah bersama dengan yang lain. Setelah dia membuat pengaturan yang tepat, kelompok beranggotakan Huang Xiaolong yang berempat meninggalkan Tianxuan Mansion dan kembali ke Marshal's Mansion. Tanpa disangka-sangka, setengah jalan menuju Marshall Mansion, Huang Xiaolong tiba-tiba mendengar dari balik teriakan kaget suara yang akrab. Huang Xiaolong terkejut dan berbalik, tapi bayangan sudah melompat ke arahnya, itu adalah Lilu. Bukankah seharusnya Lilu berada di Kabupaten Changlan? Bagaimana dia muncul di Royal City? Xiaolong, ini benar-benar kamu. Lilu berlari ke arah Huang Xiaolong, senyum lebar di wajahnya dan memeluknya. Aroma tubuh seorang gadis memasuki hidungnya. Huang Xiaolong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia tidak berharap bertemu dengan Lilu di Royal City. Xiaolong, mengapa kamu juga datang ke kota kerajaan? Huang Xiaolong belum bertanya sebelum suara bahagia Lulu terdengar. Juga datang ke Royal City. Huang Xiaolong tidak tahu harus menjawab apa. Apakah kamu juga datang untuk mendaftar di Akademi Bintang Kosmik? Tanya Lilu sementara Huang Xiaolong masih berjuang untuk menjawab pertanyaan pertamanya. Article 2 of 2. Babak 46, Pertempuran Kota Kekaisaran. Mendaftar untuk pendaftaran Cosmic Star Academy. Huang Xiaolong bingung. Pada saat ini, Li Cheng dan beberapa pengawal Li Residence telah menyusul mereka, Li Cheng yang membawa Lilu ke Royal City. Paman, Huang Xiaolong menyapa Li Cheng, berjuang untuk keluar dari pelukan Lilu. Li Cheng memandang Huang Xiaolong dengan penuh arti, tertawa dan berkata, Xiaolong, aku belum melihatmu selama beberapa bulan, namun kamu telah tumbuh lebih tinggi. Beberapa bulan terakhir ini, Lilu sangat merindukanmu. Petik 2. Ayah, apa yang kamu katakan? Protes Lilu malu-malu, menginjak kakinya beberapa kali.
Li Cheng tertawa, dan kemudian berbalik ke arah Fei Hou, salam, Senior Fei Hou. Berita itu telah menyebar bahwa Fei Hou mengalahkan Patriark Lama Huang Klan Manor, Huang Qide, dalam satu gerakan sehingga mengungkapkan puncaknya kekuatan Ordo ke-10 akhir, tentu saja Li Cheng mendengarnya. Fei Hou sedikit mengangguk, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Xiaolong, apakah kamu menemukan tempat tinggal? Jika tidak, mari kita tetap bersama. Petik 2. Bisnis keluarga Li berurusan dengan sutra dan merupakan bisnis yang relatif besar. Dengan demikian, mereka memiliki sebuah toko kecil dan halaman tempat tinggal di sini di Royal City. Tapi halaman tempat tinggal mereka sekitar 200 kaki persegi, tidak bisa dibandingkan dengan Tianxuan Courtyard Huang Xiaolong. Tinggal bersama, Huang Xiaolong menatap Lilu dan menelan air liurnya sebelum menjawab. Tidak perlu, aku sudah menemukan tempat tinggal. Oh, cemberut Lilu, merasa kecewa tetapi dengan sangat cepat senyum muncul lagi di wajahnya, menunjukkan dua lesung pipit yang lucu, kota kerajaan ini sangat besar, lebih besar dari kota Kabupaten Changlan. Datang, ayo pergi dan melihat-lihat. Lilu sudah menarik tangan Huang Xiaolong saat dia mengatakan itu. Lihatlah sekeliling. Garis hitam muncul di dahi Huang Xiaolong. Namun, pada akhirnya, dia ditarik keliling kota oleh Lilu selama lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam kemudian, Huang Xiaolong akhirnya melarikan diri dan kembali ke rumah Marsekal bersama Fei Hou dan 2 penjaga. Huang Xiaolong pergi pagi-pagi sekali, dan sudah sore ketika dia kembali. Di rumah Marsekal, Huang Xiaolong mengundang Marsekal Hao Tian ke halaman rumahnya. Sovereign, disambut Hao Tian dengan hormat setelah melihat Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menunjuk ke kursi di dekatnya dan menunjukkan bahwa Hao Tian dan Fei Hou harus duduk, kalian berdua, ayo duduk. Ketika keduanya duduk, Huang Xiaolong berkata kepada Hao Tian, aku ingin tahu tentang Cosmic Star Academy. Hao Tian terdiam, dia tidak berharap Sovereign memanggilnya untuk bertanya tentang Cosmic Star Academy. Kemudian, sesuatu terjadi padanya, Cosmic Star Academy adalah akademi elit kerajaan Luotong. Apakah Sovereign ingin mendaftar ke akademi? Segera, Hao Tian memberitahu Huang Xiaolong tentang sejarah Akademi Bintang Kosmik, dan semua yang dia tahu tentang itu. Dia berbicara sekitar 20 menit sebelum bertanya, Sovereign, apakah kamu ingin mendaftar ke Cosmic Star Academy? Huang Xiaolong berlatih taktik Asura, dan dia memiliki keterampilan pedang Asura, dan cakar iblis Asura, oleh karena itu, menurut pendapatnya, tidak penting apakah dia masuk ke Akademi Bintang Kosmik atau tidak. Tetapi ketika Hao Tian bertanya, Huang Xiaolong tidak membantahnya. Hao Tian melanjutkan untuk menjelaskan, jika Sovereign mendaftar ke Cosmic Star Academy, itu akan sangat membantu untuk latihan Sovereign. Setiap tahun, di Cosmic Star Academy, sebuah kompetisi diadakan antara kelas yang berbeda, kemudian tahun kelas yang berbeda dan keseluruhan akademi, dan pemenang tempat pertama setiap tahun memenuhi syarat untuk memasuki Lembah Naga Api untuk berlatih. Lembah Naga Api adalah tanah harta karun. Tidak hanya itu bisa memperbaiki tubuh fisik, tetapi juga dapat meningkatkan battle kick rate. Petik 2. Dragon Flame Valley, menyempurnakan tubuh fisik, dan meningkatkan battle kick rate. Huang Xiaolong tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada hal-hal yang dapat meningkatkan nilai pertempuran Qi. Ya, yang berdaulat. Lembah Naga Api ini memiliki vena naga bawah tanah alami dan itulah alasan mengapa berlatih di Lembah Naga Api dapat menghaluskan dan memperkuat tubuh serta meningkatkan kualitas pertempuran Qi. Tetapi ini hanya efektif bagi mereka yang berada di bawah Ordo ke-10. Setelah Orde ke-10, berlatih di Dragon Flame Valley tidak memiliki manfaat signifikan. Tambah Fei Hou. Vena naga alami. Akademi Bintang Kosmik sebenarnya memiliki pembuluh darah naga alami. Sebuah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong. Meskipun hanya menguntungkan mereka yang berada di bawah Ordo ke-10, itu sudah cukup sulit dipercaya. Dan untuk Huang Xiaolong saat ini, manfaat yang didapat akan luar biasa. Selain itu, tempat pertama setiap kelas tahun diberi hadiah dan tempat pertama tahun pertama, kelas tinggi dan roh 4, tempat pertama tahun kedua dihargai dengan kelas 5 roh dan awal, tempat pertama tahun ketiga mendapat kelas menengah 5 roh dan terakhir, juara akademi keseluruhan mendapat tinggi grade 5 spirit dan. Hao Tian menjelaskan dengan detail. Roh kelas tinggi 4 dan kelas awal, kelas menengah, dan kelas tinggi. Kedua mata Huang Xiaolong membelalak tak percaya, Akademi Bintang Kosmik ini begitu murah hati, bersedia untuk mengeluarkan begitu banyak dance roh kelas 5 sebagai hadiah. Kelas 5 Spirit Dance di Kerajaan Luotong tidak bisa dibeli bahkan jika kamu punya uang. Hati kakek Huang Qide berdarah deras ketika dia memberikan roh kelas 4 dan yang telah dia simpan selama hampir 20 tahun kepada Huang Xiaolong. Sebaliknya, Huang Xiaolong memberikan Dragon Tiger Fundamental dan kepada ayahnya, Huang Peng, dan itu hanya dan roh kelas 4 tinggi. Orang yang memenangkan kompetisi akademi keseluruhan akan mewakili Akademi Bintang Kosmik ke kota kerajaan Kekaisaran Duanren untuk pertempuran kota Kekaisaran. Kata Fei Hou. Pergilah ke kota Kekaisaran Duanren untuk pertempuran kota Kekaisaran. Keheranan Huang Xiaolong datang dari lubuk hatinya. Benar, setiap tahun, semua murid akademi tempat pertama di bawah pemerintahan Kekaisaran Duanren akan melakukan perjalanan ke kota Kekaisaran untuk bersaing dalam apa yang disebut pertempuran kota Kekaisaran. Hao Tian terus berkata, dalam kompetisi, murid yang berprestasi luar biasa, peringkat dalam 100 pertama, memenuhi syarat untuk mendaftar di Akademi Duanren Kota Imperial. Menjadi murid Akademi Duanren, dan ini adalah kehormatan besar tidak peduli seberapa prestisius keluarga atau kerajaan. Dan di dalam 100 titik itu, dari 11 menjadi 100, para murid dihargai dengan roh 6 kelas awal dan kedua ke tempat ke-10 dihargai dan roh kelas 6 kelas 6. Adapun juara, dihargai dengan dan roh kelas 6 tinggi. Hao Tian sangat senang ketika dia berbicara tentang hadiah yang akan diberikan. Itu adalah roh 6 kelas tinggi dan,
Roh 6 kelas tinggi dan adalah harta yang sangat didambakan oleh seorang Xiantian seperti dia. Bahkan Fei Hou dipenuhi dengan kerinduan. Dan Huang Xiaolong menelan, suara gulu terdengar. Ibunya Asteris, itu adalah roh 6 kelas tinggi dan jika seorang prajurit Ordo akhir-akhir menelannya, dia mungkin bisa terobosan ke ranah Xiantian. Perlahan, Huang Xiaolong tenang. Kemudian, Huang Xiaolong bertanya kepada Hao Tian tentang proses dan persyaratan pendaftaran Akademi Bintang Kosmik. Seorang prajurit Hao Tian dapat mendaftar dan dengan usia sovereign, tidak akan ada masalah. Persyaratan dasar adalah usia 12 tahun ke bawah dan roh bela diri harus setidaknya menjadi kelas 9. Jawab Hao Tian. Kelas 9 dan lebih tinggi. Huang Xiaolong mengerutkan kening, jika perlu untuk memeriksa roh bela dirinya, maka bukankah roh kembarnya naga kembarnya terungkap? Sebenarnya, tidak masalah jika sovereign tidak memiliki roh bela diri kelas 9, aku bisa mengatur masuknya sovereign ke akademi. Karena Hao Tian belum pernah melihat roh bela diri Huang Xiaolong, setelah melihat kerutan Huang Xiaolong, dia pikir kerutan Huang Xiaolong, roh bela diri tidak memenuhi persyaratan. Sebagai marsal satu-satunya kerajaan Luotong, ia memiliki kemampuan untuk mengatur seseorang untuk masuk ke Akademi Bintang Kosmik. Bab 47, seluruh negara tak terkalahkan. Tidak memiliki roh bela diri tingkat 9. Huang Xiaolong mendengarkan kesalahpahaman marsal Hao Tian, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Setelah berpikir sejenak, Huang Xiaolong berkata, yang benar adalah, bukankah semangat bela diri aku tidak mencapai kelas 9? Aku khawatir tentang roh bela diri aku yang terkena. Petik 2. Hao Tian dan Fei Hou bertukar pandang, Sovereign khawatir tentang masalah yang mungkin timbul jika roh bela dirinya terekspos. Secara umum, bahkan jika dia memiliki roh bela diri kelas 10, dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kan? Sementara Hao Tian dan Fei Hou masih bingung, tiba-tiba cahaya terang bersinar dari tubuh Huang Xiaolong dan kemudian, dua naga kecil, satu hitam dan satu biru melayang di atas kepala Huang Xiaolong. Dua aura menindas yang membuat jantung berdebar menyebar dari mereka dan aura yang bisa menyapu dunia dikeluarkan dari tubuh Huang Xiaolong. Keduanya bingung ketika mereka menatap roh-roh bela diri yang melayang di belakang Huang Xiaolong, tubuh mereka gemetar, tidak berani mempercayai pemandangan di depan mereka. Kembar, roh kembar bela diri. Seru Fei Hou dengan suara gemetar. Roh bela diri Sovereign ternyata adalah roh bela diri kembar yang legendaris. Seekor naga, naga kembar, roh bela diri kembar berbakat luar biasa. Marsal Hao Tian bergetar dengan kegembiraan, lidahnya tersimpul dan dia mulai bergumam tidak jelas. Surga, kembar roh bela diri yang luar biasa. Ini sebenarnya adalah roh bela diri Sovereign. Baik Hao Tian dan Fei Hou menjadi sangat bersemangat sehingga mereka merasa pingsan. Tanpa peringatan, keduanya melompat dari tempat duduk mereka dan bersujud di hadapan Huang Xiaolong. Sovereign tak terkalahkan di seluruh. Sovereign tak terkalahkan di seluruh. Mereka memuji kata-kata itu setiap kali mereka menundukkan kepala dalam sujud, ketenangan dan ketidakpedulian mereka yang biasa hilang dalam kegembiraan mereka. Huang Xiaolong terpesona saat melihat Marsal Hao Tian dan Fei Hou berulang kali membungkuk sambil meneriakkan slogan. Tanpa bicara, dia tertawa getir di benaknya. Itu hanya roh bela diri kembar yang luar biasa berbakat, apakah kamu berdua harus sangat bersemangat? Kalian berdua, berdiri, kata Huang Xiaolong akhirnya. Tapi, baik Hao Tian dan Fei Hou tidak berdiri. Marsal Hao Tian berseri kegembiraan, air mata mengalir di matanya saat dia berkata, roh bela diri yang berdaulat dan luar biasa, ini adalah berkah surga bagi gerbang Asura kami. Gerbang Asura kami pasti akan bangkit kembali, membangun kembali kejayaan masa lalu kami. Petik 2. Roh bela diri kembar yang luar biasa. Bakat langka seperti itu, belum lagi Kekaisaran Duanren atau bahkan seluruh Snow Wind kontinen, tidak ada satupun karena mereka sangat sedikit. Kekaisaran Duanren dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan sampai saat ini, belum ada satupun roh kembaran kembar yang muncul dalam sejarahnya. Fei Hou tidak terkecuali, mengoceh tidak masuk akal untuk dirinya sendiri. Butuh 10 menit agar kegembiraan mereka mereda sedikit sebelum mereka berdua mau berdiri, tetapi mereka masih belum sepenuhnya tenang. Masalah tentang roh bela diri aku tidak boleh bocor. Huang Xiaolong mengingatkan ketika Hao Tian dan Fei Hou berdiri. Berdaulat, yakinlah. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang roh bela diri Sovereign. Fei Hou dan Hao Tian sekali lagi berlutut dalam sumpah. Huang Xiaolong mengangguk, dia mengungkapkan rahasia ini karena dia mempercayai mereka karena fakta bahwa Fei Hou dan Hao Tian benar-benar setia kepada gerbang Asura. Huang Xiaolong mengatakan kepada mereka untuk bangkit dan bertanya, bisakah kamu memberitahu aku tingkat semangat bela diri kembarku? Hao Tian dan Fei Hou tertegun dan bertukar pandang di antara mereka sendiri, tetapi tidak satu pun dari mereka berbicara. Beberapa waktu berlalu sebelum Hao Tian akhirnya membuka mulutnya, berkata dengan serius, secara umum, roh naga hitam dinilai 10. Namun, dari apa yang aku lihat, naga hitam ini berbeda dari naga hitam biasa. Naga hitam Sovereign harus menjadi variasi dan untuk naga biru, tidak ada catatan tentang itu. Petik 2. Tidak ada catatan. Huang Xiaolong tercengang. Ya, yang berdaulat. Di benua angin salju, belum pernah ada waktu di mana roh bela diri naga biru muncul sebelumnya. Meskipun aku tidak dapat menentukan tingkat naga biru Sovereign, aku dapat mengatakan bahwa naga biru jauh lebih kuat daripada naga varian hitam, kata Hao Tian. Huang Xiaolong terkejut, roh bela diri naga biru tidak pernah muncul di benua angin salju. Apakah ini berarti naga birunya unik, sejenis? Kemudian Huang Xiaolong mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang roh bela diri naga hitam. Beberapa saat kemudian, Hao Tian dan Fei Hou pergi. Setelah mereka berdua pergi, Huang Xiaolong tetap duduk di taman sambil merenung.
Meskipun dia tidak dapat menentukan tingkat roh bela dirinya, dia bisa memastikan bahwa itu di atas kelas 12. Huang Xiaolong kemudian memikirkan pertempuran kota Kekaisaran Duanren, dan perselisihan internal gerbang Asura, dan pada akhirnya, Lilu melintas di benaknya. Lebih baik tidak terlalu memikirkan hal-hal ini, lebih baik untuk berlatih lebih keras. Huang Xiaolong berdiri, dia ingin menerobos ke urutan ke-6 sebelum mendaftar ke Akademi Bintang Kosmik. Huang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mengeluarkan tempat tidur batu giok dingin, dia duduk di tempat tidur dan mulai menjalankan Asura taktik sementara naga kembar muncul di belakangnya, melahap aura spiritual Netherworld yang muncul. Battle Ki meraung di meridian dan nadinya dan menabrak penghalang urutan ke-6. Situasi berlanjut seperti ini karena waktu terus berjalan tanpa pemberitahuan. Lalu, entah dari mana, retakan yang menyerupai suara kulit telur pecah yang hanya bisa didengar Huang Xiaolong memecah kesunyian. Sukacita terlihat jelas di mata Huang Xiaolong. Terobosan order ke-6. Pertempuran Ki mengalir ke meridian yang lebih luas dalam gelombang melalui tubuh, membanjirinya dengan pertempuran Ki yang lebih tebal. Malam berlalu. Huang Xiaolong keluar dari kamarnya, melakukan pemanasan ringan, dan menuju ke taman. Telapak tangannya tiba-tiba mengenai pasak besi, dan lekuk 1 inci dengan cetakan telapak tangannya muncul di tiang besi, membuatnya bergetar tanpa henti. Setelah maju ke orde ke-6, Ki pertempuran Huang Xiaolong sekarang setara dengan selusin batu, dan kekuatan masing-masing telapak tangan mencapai 2000 jin. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong memperhatikan bahwa ketika telapak tangannya menyerang, kekuatan ledakan ototnya lebih tinggi daripada biasanya dan jauh lebih kencang. Untuk menguji kekuatan dan kekuatannya setelah maju ke ordo ke-6, Huang Xiaolong melompat, bila kembarnya muncul di tangan Huang Xiaolong, dan dia mengayun ke bawah. Segudang sinar pedang berubah menjadi badai hujan dahsyat yang mendominasi halaman, angin bersiul sekencang petir. Meskipun begitu, yang aneh adalah bahwa meskipun seluruh halaman berada di daerah badai, rumput dan bunga tidak terpengaruh, membuat orang berpikir bahwa serangan itu tidak mempengaruhi tanah. Setelah serangan pertama, Huang Xiaolong mengayunkan serangan kedua, kali ini segudang lampu pedang menjadi gerimis dan masing-masing menjatuhkan seukuran lalat kecil. Tanpa benar-benar fokus, sulit untuk mendengar suaranya. Beberapa bulan terakhir latihan telah meningkatkan pemahamannya membuat pemahaman tentang air mata Asura semakin meningkat. Dia mengulangi rutinitas ini dan 2 hari hilang dalam sekejap. Dalam 2 hari terakhir ini, Huang Xiaolong tidak pernah meninggalkan halaman. Semua waktunya dihabiskan untuk berlatih taktik Asura, kitab metamorfosis tubuh, dan air mata Asura. Pada hari ketiga, Marsekal Haotian datang menemui Huang Xiaolong dengan surat rekomendasi untuk Akademi Bintang Kosmik. Dia tinggal sebentar, menyoroti hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Huang Xiaolong dan kemudian mengatur pengawal yang sama untuk mengikuti Huang Xiaolong dan Fei Hou ke Cosmic Star Academy untuk pendaftaran. Cosmic Star Academy terletak di utara pusat Royal City, tidak terlalu jauh dari Marshal's Mansion. 1 jam kemudian, kelompok 4 tiba di gerbang besar Cosmic Star Academy. Yang membuat Huang Xiaolong tertekan adalah bahwa begitu dia tiba, dia bertemu dengan kelompok Lilu yang berada di sana karena alasan yang sama. Xiaolong, seru Lilu ketika dia melihat Huang Xiaolong di gerbang, dan seperti yang dia lakukan hari sebelumnya, dia berlari ke pelukannya. Bab 48, Kualifikasi yang dicabut. Lilu memeluk Huang Xiaolong, menyebabkan orang-orang terdekat melihat mereka. Meskipun dalam penampilan mereka berdua adalah anak-anak berusia 9 tahun, tetapi dengan begitu banyak orang memperhatikan mereka, dia masih merasa sedikit malu. Paman, Huang Xiaolong menyapa Li Cheng yang datang di belakang Lilu, sambil mencoba memisahkan dirinya dan membuat jarak dari Lilu. Gadis ini tampaknya kecanduan memeluknya karena setiap kali dia melihatnya, sepertinya perlu untuk memeluk dia setidaknya sekali. Yang paling membingungkan bagi Huang Xiaolong adalah sikap Li Cheng, sebagai seorang ayah, mengapa dia tidak membatasi putrinya. Li Cheng tersenyum dan mengangguk tepat pada Huang Xiaolong sebelum berbalik ke arah Fei Hou, dengan hormat menyambutnya. Mereka sudah bertemu sehari sebelumnya, oleh karena itu, setelah salam singkat, mereka berjalan bersama ke gerbang Akademi Bintang Kosmik sampai mereka tiba di sebuah kotak besar yang dilapisi batu yang jarang terlihat, batu Starlight. Starlight Stone mengandung jejak energi spiritual dan berdiri di dekatnya memberi energi pada seseorang. Setiap bagian dari Starlight Stone bernilai 1000 emas, dalam kotak sebesar itu, berapa banyak Starlight Stone yang ada di sana. Akademi Bintang Kosmik ini sangat kaya dan berpengaruh. Sudah ada banyak orang yang berkumpul di alun-alun besar, beberapa ratus jumlahnya, dan mereka semua datang untuk pendaftaran akademi. Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat sekeliling, lalu menuju ke tempat pendaftaran. Sesampainya di tempat pendaftaran, mereka melihat bahwa orang yang bertanggung jawab atas penerimaan adalah seorang wanita berumur 20 tahun dengan alis melengkung dan mata phoenix. Kulitnya begitu adil sehingga tampak transparan bagi tulang, dia menakjubkan. Dengan temperamen yang dingin. Halo guru, kami datang untuk mendaftar. Lilu menghampirinya dan berkata, lesung pipitnya yang lucu muncul ketika dia tersenyum manis. Xiong Meiki mendongak, melihat lesung pipi Lilu yang indah, wajahnya yang dingin sedikit mengendur. Dengan senyum tipis dia mengangguk dan bertanya, nama, umur. Lilu menjawab semuanya dengan baik. Setelah mencatat semuanya, Xiong Meiki memberi Lilu token kayu lalu menyuruh Lilu pergi ke aula bagian dalam untuk menguji roh bela dirinya dan prosedur lainnya. Meskipun menyatakan persyaratan dari kelas 9 dan di atas semangat bela diri dan berada di bawah usia 12 tahun, masih ada penilaian tambahan yang harus diambil. Menerima tanda kayu, Lilu berdiri di satu sisi untuk menunggu Huang Xiaolong. Pada titik ini, Huang Xiaolong berjalan dan menarik surat rekomendasi dan menyerahkannya kepada Xiong Meiki. Melihat bahwa Huang Xiaolong mengeluarkan surat rekomendasi, sikap ramah yang ditampilkannya dengan Lilu menghilang ke udara dan digantikan dengan ekspresi dingin.
Tidak suka dan jijik bersinar dari matanya, dia membenci siswa seperti ini yang belum memiliki bakat roh bela diri kelas 9, bersikeras untuk mendaftar ke Akademi Bintang Kosmik, mengandalkan koneksi keluarga mereka untuk mendapatkan rekomendasi untuk pendaftaran istimewa. Nama, umur, Xiong Meiki membentak. Huang Xiaolong, 9,5 tahun. Jawab Huang Xiaolong. Xiong Mei secara kasar mencatat informasi itu, dan mengeluarkan sepiring seukuran 2 jempol, dengan cahaya bintang berkelap-kelip dan melemparkannya ke lantai, mengatakan, ini adalah token muridmu. Piring siswa yang berkelap-kelip jatuh tepat di samping kaki Huang Xiaolong, sangat jelas bahwa token itu tidak jatuh karena kecelakaan. Melihat ini, Fei Hou dan dua penjaga menjadi marah, tetapi ketika mereka akan melangkah maju, Huang Xiaolong menghentikan mereka dan menggelengkan kepalanya, baru saat itulah ketiganya bertahan dan menahan diri. Fei Hou mengambil token siswa. Karena Xiong Meiki melemparkan token muridnya ke lantai, Huang Xiaolong tidak lagi cenderung bersikap sopan dengan orang seperti itu, suaranya terdengar dingin ketika dia bertanya, di mana aku membayar biayanya. Xiong Meiki membalas dengan dingin, apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu menemukan orang lain untuk bertanya? Petik 2. Kurang ajar. Ketika Fei Hou mendengar Xiong Meiki benar-benar berani untuk menghina penguasanya sebagai orang bodoh, atmosfer menindas ordo ke-10-nya langsung dilepaskan. Xiong Meiki merasa sedih sejenak menyadari bahwa Fei Hou adalah seorang prajurit ordo ke-10 puncak, tetapi bukannya ketakutan, dia tertawa dingin, ingin membuat masalah di sini. Mengatakan itu, Xiong Meiki pergi keluar, dan roh bela dirinya muncul di udara di belakangnya. Roh bela diri Xiong Meiki sebenarnya adalah kupu-kupu. Tapi, kupu-kupunya bukan tipe yang umum, miliknya memiliki 8 sayap berwarna emas perak dan lingkaran warna mengelilingi seluruh tubuhnya. Kupu-kupu 7 warna, ini di luar harapan Huang Xiaolong. Rainbow Butterfly adalah sejenis roh bela diri yang langka, meskipun itu adalah roh bela diri tingkat 9, itu dianggap rata-rata. Roh bela diri dari kelas yang sama selanjutnya diklasifikasikan ke dalam, klasifikasi rata-rata, atas, dan puncak. Pada saat ini, dari arah yang berbeda dari alun-alun, 3 siluet terbang ke lokasi Huang Xiaolong dengan kecepatan tinggi dan segera, 3 sosok muncul di hadapan mereka. Ketiga orang itu mengenakan pakaian yang mirip dengan Xiong Meiki, seragam guru Akademi Bintang Kosmik. Tampaknya orang-orang yang baru tiba juga adalah guru Akademi. Salah satu dari ketiganya memiliki celah vertikal di dahinya seperti memiliki mata ketiga, menambahkan pesona jahat. Sesampainya di lokasi, celah di dahinya bergerak ketika dia berbalik ke Xiong Meiki, bertanya, Meiki, apa yang terjadi? Saat pertanyaannya berakhir, tatapannya jatuh pada Fei Hou. Xiong Meiki terbakar dengan amarah melotot ke Huang Xiaolong dan Fei Hou, hanya sampah siswa dengan surat rekomendasi yang mengandalkan latar belakang keluarga untuk menimbulkan masalah. Sampah dengan surat rekomendasi. Mengandalkan pengaruh keluarga. Menyebabkan masalah. Wajah Huang Xiaolong langsung berubah dingin. Awalnya, dia mendapati wanita ini tidak menyenangkan, tetapi sekarang melonjak menjadi sangat tidak suka, bahkan jika Huang Xiaolong mendaftar ke akademi dengan surat rekomendasi dan tidak melalui penilaian, ini adalah masalah akademi, wanita jelek ini tidak memiliki wewenang untuk ikut campur, dia hanya seorang guru. Dengan mencoba melampiaskan ketidakpuasannya padanya, wanita ini memilih mangsa yang salah. Oh, jadi itu adalah siswa sampah yang membawa surat rekomendasi. Nak, jika kamu mencoba membuat masalah, kamu menemukan tempat yang salah. Mengapa kamu tidak melihat sekeliling dan menyadari di mana kamu berdiri? Pria itu, Zhong Yuan menggonggong di Huang Xiaolong, dan melanjutkan dengan nada dingin, sekarang, berlutut dan minta maaf kepada Guru Xiong, dan kami akan memaafkan masalah ini, jika tidak. Mereka yang datang untuk mendaftar dengan rekomendasi biasanya memiliki latar belakang yang kuat, karena itu menurut pendapat Zhong Yuan hanya menghukumnya dengan memintanya untuk berlutut dan meminta maaf atas tindakannya sudah sangat toleran dan murah hati. Kalau tidak, dia akan mencabut kualifikasi anak ini dan menyuruh mereka untuk enyah. Berlutut dan minta maaf. Ketika Fei Hou dan kedua penjaga mendengar bahwa pria itu ingin Huang Xiaolong berlutut dan meminta maaf, kemarahan mereka melonjak, dan pada titik ini, Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke Zhong Yuan. Menunjuk Xiong Meiki, dia mencibir sinis, aku juga memberimu dan perempuan beruang ini pilihan, berlutut dan minta maaf padaku, atau kalau tidak. Cahaya dingin dan tajam berkilau di mata Huang Xiaolong. Karena dua orang ini adalah dia dan memberinya masalah, dia akan mengabulkan keinginan mereka. Hanya karena tidak ada yang berani melakukannya di masa lalu bukan berarti tidak ada yang berani di masa depan. Pada saat ini, mereka yang datang untuk mendaftar dengan keluarga mereka telah berkerumun di sekitar mereka, mendengar Huang Xiaolong ingin dua guru berlutut dan meminta maaf, terengah kaget bergema di antara kerumunan. Saudara ini terlalu F*** raja luar biasa. Xiong Meiki dan Zhong Yuan terkejut tidak masuk akal, wajah mereka memerah dan menjadi ungu karena marah, sia-sia mengandalkan surat rekomendasi untuk mendaftar begitu berani, dan berani memberitahu mereka untuk berlutut dan meminta maaf kepadanya. Xiong Meiki itu menunjuk ke arah Huang Xiaolong, dadanya yang menggerakkan bangkit dan jatuh ketika dia berteriak, aku mencabut kualifikasi kamu seketika ini, keluar dari sini dengan 3 budakmu. Huang Xiaolong mengejek, kamu ingin mencabut kualifikasi aku. Seorang guru biasa seperti kamu tidak memiliki hak untuk melakukannya. Apa yang dikatakan Huang Xiaolong adalah fakta, hanya kepala sekolah yang memiliki hak untuk mencabut pendaftaran siswa yang mendaftar melalui surat rekomendasi. Babak 49, seharusnya dipenggal kepalanya. Kamu, Xing Meiki sangat marah sehingga dia tidak tahu bagaimana membalas. Menurut peraturan akademi, hanya wakil kepala sekolah dan di atas yang memiliki hak untuk mencabut siswa penerimaan khusus seperti Huang Xiaolong. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan marah, melupakan detail yang satu ini. Namun,
Zhong Yuan mendengus dan membantah kata-kata Huang Xiaolong, meskipun kami tidak memiliki wewenang untuk membatalkan kualifikasi kamu, kami memiliki hak untuk mengusulkan dan bersikeras pada diskualifikasi kamu. Selain itu, kamu menyebabkan masalah di akademi, dan kami para guru memiliki hak untuk menahan dan menyerahkan kamu ke aula disiplin. Petik 2. Setelah Zhong Yuan mengatakan bagiannya, cahaya terang bersinar dari saat Zhong Yuan melepaskan roh bela dirinya. Dan roh bela dirinya adalah gunung. Gunung hitam segitiga yang memiliki 3 mata. Gunung hitam 3 mata. Seperti roh bela diri Sungai Perak Fei Hou, Gunung Hitam Bermata 3 juga merupakan semangat bela diri yang didasarkan pada alam. Sungai Perak Fei Hou adalah variasi sungai alami, dan Gunung Hitam Bermata 3 yang lahir dari gunung yang bervariasi. Zhong Yuan segera berubah jiwa setelah melepaskan roh bela diri, tubuhnya menjadi ditutupi dengan lapisan baju besi hitam dan dia menyerang Huang Xiaolong. Meskipun Zhong Yuan mengatakan dia ingin menahan Huang Xiaolong, serangannya cukup kuat untuk membunuh Huang Xiaolong dan lebih mungkin daripada tidak, Xiaolong akan lumpuh bahkan jika dia lolos dari kematian. Menghadapi ini, Huang Xiaolong menjadi lebih dingin, dan kata-kata perlahan keluar, bunuh. Dia. Ya, Tuan Muda. Fei Hou telah menunggu instruksi dari Huang Xiaolong ini, diakui dengan keras. Dia melepaskan roh bela diri Sungai Perak dan jiwanya berubah, meninju, bertemu lawan langsung. 2 penjaga dari Istana Marsekal berperang melawan Xiong Meiki dan 2 guru lainnya. Ledakan. Ledakan pelangan bergema saat serangan Zhong Yuan dan Fei Hou bertabrakan, dan Zhong Yuan terlihat terhuyung mundur, baju besi hitam yang melindunginya sangat redup. Kamu, puncak Ordo ke-10 terlambat. Zhong Yuan terperangah melihat Fei Hou. Sebelumnya, apa yang diungkapkan Fei Hou adalah atmosfer prajurit Ordo ke-10 awal yang membuat Zhong Yuan berpikir Fei Hou hanyalah Ordo ke-10 umum. Dia tidak akan pernah membayangkan Fei Hou sebagai Ordo ke-10 akhir puncak. Seorang prajurit dengan roh bela diri Sungai Perak di puncak Ordo ke-10 terlambat. Di Akademi Bintang Kosmik, ada beberapa prajurit Ordo ke-10 tetapi puncak Ordo ke-10 akhir langka. Dan karena dia adalah guru tahun ketiga, dia hanya Ordo ke-10 pertengahan. Fei Hou mengabaikan ekspresi kaget Zhong Yuan, setelah dia menangkis Zhong Yuan dengan pukulan pertama, Fei Hou muncul kembali di depannya dalam sekejap mata, dan memukul lagi, Fist menghancurkan hati. Sebuah tinju besar menembus di kejauhan, ruang itu pecah karena kekuatan. Wajahnya penuh ketakutan, Zhong Yuan mengertakkan giginya, dan kekejaman berkilat di matanya, celah vertikal di dahinya tiba-tiba membelah terbuka memperlihatkan mata hitam yang menonjol. Ini adalah kemampuan bawaan roh bela diri Zhong Yuan. Mata jiwa ilahi. Cahaya hitam gelap meledak dari mata ketiga di dahi Zhong Yuan dan cahaya hitam menumpuk menjadi bola mata besar berwarna hitam yang memancarkan suasana menakutkan yang kuat, menyebabkan semua orang menggigil tanpa sadar. Mata hitam yang terbentuk dari cahaya hitam bertabrakan dengan tinju Fei Hou. Ledakan. Dalam tabrakan itu, bola mata hitam terus-menerus memancarkan bunyi suara yang meledak di udara. Gelombang kuat benturan mengguncang dan memukul mundur Zhong Yuan. Fei Hou juga terhuyung mundur, otaknya berdengung dengan suara yang tidak akan hilang dan semuanya lenyap dari pandangannya, hanya menyisakan bola mata hitam besar menatapnya. Sementara Zhong Yuan terhuyung-huyung, perhatiannya tertuju pada Fei Hou dan ketika dia melihat mata Fei Hou yang hilang dan bingung, seringai dingin muncul di wajahnya, disinilah kemampuan roh bela dirinya memiliki keuntungan, itu memiliki kemampuan untuk secara diam-diam mempengaruhi tubuh musuh yang menyebabkan mata mereka melihat ilusi. Sebuah kilatan kejam melintas di mata Zhong Yuan, tanpa membuang waktu, Zhong Yuan terbang ke Fei Hou bersiap untuk serangan berikutnya, jari diarahkan ke kuil Fei Hou. Piercing Finger Style. Battle Ki berputar-putar dengan sengit di sekitar jari Zhong Yuan, menciptakan pusaran sidik jari saat beringsut lebih dekat ke kuil Fei Hou. Tiba-tiba, Fei Hou yang hilang dan bingung berubah tajam dan fokus. Sebuah cahaya tajam berkedip di mata Fei Hou. Roh-roh bela diri Sungai Perak melukai Fei Hou dan dengan setiap putarannya, Sungai Perak melipat-lipatan. Mata jiwa ilahi. Sekarang, giliranku untuk membiarkanmu melihat kemampuan arwahku. Fei Hou memiliki ejekan merendahkan di wajahnya saat Sungai Perak dengan cepat meningkatkan kekuatan 5 kali, memecah serangan Zhong Yuan yang datang. Zhong Yuan menjerit, dan tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter jauhnya, jatuh ke alun-alun. Para siswa yang ramai untuk menonton sudah melarikan diri jauh ke 4 arah melihat Zhong Yuan dikalahkan oleh Fei Hou di depan mata mereka. Mereka semua membatu di tempat dan keheningan memenuhi alun-alun besar. Li Cheng dan hati Lilu gemetar menyaksikan pemandangan ini. Li Cheng terkejut karena surat rekomendasi di tangan Huang Xiaolong, tidak perlu dikatakan, surat rekomendasi ini tidak mungkin dari Patriark Tua Huang Klan Manor. Belum lagi Old Manor Lord, bahkan orang paling berkuasa di Kabupaten Changlan tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi untuk Akademi Bintang Kosmik. Li Cheng kaget dengan kekuatan Fei Hou, tetapi lebih dari itu Huang Xiaolong sebenarnya memerintahkan Fei Hou untuk melukai guru Cosmic Star Academy. Ah, ini adalah Akademi Bintang Kosmik. Apa cadangan Huang Xiaolong? Selain itu, sejak kapan Huang Xiaolong memiliki 2 prajurit Orde ke-9 lainnya? Ini karena kedua penjaga itu mengenakan pakaian biasa daripada seragam biasa. Dengan demikian, tidak ada yang tahu keduanya berasal dari Marshal's Mansion. Di dekatnya, Xiong Meiki yang bertempur melawan kedua penjaga melihat berakhirnya Zhong Yuan yang menyedihkan, tertegun. Lebih dari 10 meter jauhnya, Zhong Yuan gemetar saat merangkak, mata membelalak ketakutan menatap Fei Hou, penguatan roh marsial. Penguatan roh bela diri adalah di antara kemampuan bawaan yang terkuat, dan Zhong Yuan tidak berharap roh bela diri Fei Hou memiliki keterampilan khusus ini. Dan pada titik ini, dari kejauhan, selusin figur bergegas, dengan siulan di belakang mereka ketika aura mereka meledak, menguasai mereka di alun-alun. Huang Xiaolong berbalik dan melihat selusin sosok terbang dan visinya menyempit. Pakar Cosmic Star Academy akhirnya tiba.
Perhatian Huang Xiaolong jatuh pada orang yang paling terkemuka di mana aura terkuat berasal dari Fellow, seorang lelaki tua berusia 60-an. Aura orang tua ini sedikit lebih kuat dari Fei Hou tetapi jauh lebih lemah dari Hao Tian, ia harus menjadi puncak garis batas akhir prajurit ke-10 Ordo yang menunggu untuk terobosan ke Xiantian. Wakil kepala sekolah. Melihat orang yang datang, Zhong Yuan berteriak kegembiraan. Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan yang Xiong Meiki rasakan saat dia berseru, "Ayah! Ayah!" Wakil kepala sekolah itu sebenarnya ayah beruang betina itu. Huang Xiaolong sedikit tersentak, dan Fei Hou juga sedikit terkejut dengan acara ini. Pada saat ini, semua orang telah berhenti berkelahi, kedua penjaga mundur di samping Huang Xiaolong. Ahli Xiongqu dan Akademi Bintang Kosmik tiba, melihat sekeliling dan melihat Zhong Yuan yang terluka parah, sambil mengerutkan kening, dia bertanya, apa yang terjadi? Zhong Yuan belum membuka mulutnya ketika Xiong Meiki bergegas maju dan berkata, "Ayah, sampah dengan surat rekomendasi ini membawa pengawalnya ke akademi kami untuk membuat masalah. Pemborosan yang tidak berguna seperti ini, kamu benar-benar harus mencabut kualifikasinya." Petik 2. Oh, Xiongqu tidak bisa membantu tetapi melihat lagi pada Huang Xiaolong. Cosmic Star Academy telah ada di sana selama lebih dari 100 tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani membuat masalah di sini di akademi. Wakil kepala sekolah, hanya mencabut kualifikasi pendaftarannya membiarkan mereka terlalu ringan. Zhong Yuan menyela pada titik ini, menatap Fei Hou yang penuh kebencian. Orang ini melukai guru-guru akademi sehingga dia harus dipancung. Kalau tidak, siapapun bisa datang dan membuat masalah di akademi. Babak 50, berani menyakiti tuan muda. Setelah Zhong Yuan selesai berbicara, Xiong Meiki dengan penuh semangat menambahkan, itu benar, ayah. Limbah ini pantas mati. Dan bukan hanya dia, 3 penjaga di belakangnya juga. Dia hanyalah pemborosan yang bergantung pada latar belakang keluarganya untuk masuk ke akademi. Petik 2. Setelah mengatakan ini Xiong Meiki kemudian menunjuk ke Huang Xiaolong, menambahkan, mereka semua harus ditahan, biarkan sesepuh keluarga mereka datang ke sini secara pribadi untuk menjemput mereka dan secara terbuka meminta maaf kepada akademi kita. Mendengarkan ini, Huang Xiaolong mencibir tetapi tetap diam, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan ayah beruang hitam betina, Xiong Meiki. Ekspresi Xiongqu tetap tenang saat dia melihat Huang Xiaolong dan ketiga orang yang bersamanya saat dia mendengarkan putrinya dan penjelasan Zhong Yuan. Akhirnya, Xiongqu berkata kepada putrinya, bawakan aku surat rekomendasi. Xiong Meiki agak terkejut tapi tetap saja, dia dengan patuh mengeluarkan surat rekomendasi. Xiongqu mengambil surat rekomendasi dan ketika dia melihat tanda sangat kecil di bagian bawah surat itu, matanya menyipit. Tanpa ragu, surat ini dikeluarkan oleh kepala sekolah. Di setiap batch siswa baru, hanya 10 surat rekomendasi yang dialokasikan dan mereka semua ditangani olehnya, Xiongqu, tetapi kali ini ada pengecualian. Kepala sekolah, yang di masa lalu tidak pernah repot-repot dengan masalah seperti itu, sebenarnya meminta surat darinya 2 hari yang lalu. Dan surat rekomendasi si kecil ini dikirim secara pribadi oleh kepala sekolah. Sejak kepala sekolah mengeluarkan surat itu, ia tidak memiliki hak untuk menangani masalah ini, karena limbah ini datang dengan surat rekomendasi kepala sekolah, dia hanya bisa menyerahkan masalah tersebut kepada kepala sekolah. Xiongqu menyimpan surat itu dan setelah berpikir cepat, dia berkata kepada Huang Xiaolong, si kecil, selama kamu dan ketiga pengawalmu meminta maaf, aku akan melupakan masalah ini dan tidak melanjutkannya lebih jauh. Lupakan dan tidak mengejar. Semua orang yang hadir menjadi kosong, tidak bisa mempercayainya. Seorang guru Cosmic Star Academy terluka, namun hanya permintaan maaf saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Ayah, kamu. Xiong Meiki sangat cemas sehingga dia mengucapkan kata-kata itu tetapi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Xiongqu melambaikan tangannya padanya, mengatakan, cukup, jangan katakan lagi. Kata-kata Xiong Meiki akan mengatakan tersedak di tenggorokannya dan tidak memiliki suara tersisa dalam masalah ini, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat belati ke arah Huang Xiaolong dengan kejam. Semua orang berpikir Huang Xiaolong hanya akan meminta maaf di depan umum tetapi sebaliknya dia berkata, mengapa kita harus meminta maaf? Aku ingin mereka meminta maaf kepada aku. Jarinya menunjuk ke Xiong Meiki. Apa? Kata-katanya bergema melintasi alun-alun, mengejutkan para penonton ketika mereka melihat Huang Xiaolong dengan takjub, mungkinkah anak ini menjadi gila? Apakah dia tidak mengerti arti di balik kata-kata yang baru saja diucapkan oleh wakil kepala sekolah? Apa katamu? Ingin kami meminta maaf? Xiong Meiki hampir meledak dalam kemarahan, dia sudah tidak puas ketika ayahnya hanya meminta mereka untuk meminta maaf. Tidak hanya itu, pihak lain masih bertindak seperti sebelumnya, menginginkan mereka untuk meminta maaf. Ayah, kamu sudah melihatnya sendiri, limbah ini tidak membuat Akademi Bintang Kosmik di matanya. Xiong Meiki berseru ketika dia berbalik ke arah Xiongqu, hampir berteriak. Xiongqu sedang menonton di Huang Xiaolong sepanjang waktu, wajahnya menunjukkan ekspresi suram, limbah ini yang mendapat surat rekomendasi kepala sekolah terlalu tumpul, tidak tahu kapan harus mundur. Dia sangat murah hati dengan membiarkan pihak lain menyelesaikan masalah hanya dengan permintaan maaf, sehingga memberikan wajah kepala sekolah. Namun, bocah ini menginginkan 1 kaki setelah diberikan 1 inci. Huang Xiaolong menyeringai, dan matanya yang dingin tertuju pada Xiong Meiki. Kamu telah berulang-ulang mengatakan bahwa aku sia-sia, bahwa kami datang untuk membuat masalah, karena memang begini, bawalah glop rekaman yang berbentuk bujur sangkar. Biarkan semua orang melihat bagaimana sebenarnya kita menyebabkan masalah. Petik 2. Bola perekam adalah alat yang digunakan untuk mensurvei dan merekam gambar, dan di kotak besar seperti ini di bawah Akademi Bintang Kosmik, pasti ada beberapa yang ditempatkan di sekeliling bujur sangkar. Ekspresi Xiongqu berubah dingin, pergi, bawa glop rekaman persegi ke atas. Ya, wakil kepala sekolah. Salah satu guru mengakui dengan hormat dan bergegas pergi.
Dia segera kembali, memegang sesuatu di tangannya yang mirip bola kristal. Mainkan dunia rekaman, kata Xiong Chu. Guru yang sama memanggil ki pertempuran dan mengirimkannya ke dunia rekaman. Dalam beberapa saat, gambar bergerak diproyeksikan di udara dan dari gambar, apa yang terjadi sebelumnya dapat dilihat dengan jelas. Pertama, itu menunjukkan Xiong Meiki melemparkan piring siswa Huang Xiaolong ke lantai, diikuti oleh Zhong Yuan yang bergegas bersama dengan dua guru, dan pada saat kedatangan, menyuruh Huang Xiaolong untuk berlutut dan meminta maaf. Selanjutnya, Zhong Yuan menyerang Huang Xiaolong dan akhirnya terluka oleh Fei Hou yang melindungi Huang Xiaolong. Xiong Meiki dan Zhong Yuan tampak suram pada detik ketika gambar melintas. Para siswa dan keluarga mereka berkumpul dari mana-mana ketika kebenaran muncul di depan mata mereka, dan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Menonton gambar yang mengulangi kejadian itu, ekspresi suram Xiong Chu berangsur-angsur menjadi suram. Setelah replay berakhir, Huang Xiaolong mencibir dan berkata, kami tidak membuat masalah, namun kamu menuduh kami. Guru yang disebut itu ingin membunuhku dan pengawalku membalas dalam pembelaan, apakah ini yang disebut membuat masalah? Haruskah aku berdiri di sini dan membiarkannya membunuh aku atas nama tidak membuat masalah? Tanyanya sambil menunjuk satu jari ke Zhong Yuan. Zhong Yuan ingin menghindari masalah ini dan tidak tahu bagaimana merespons, jadi rasa malunya berubah menjadi kemarahan dan kebencian. Perhatian Huang Xiaolong tertuju pada Xiong Chu ketika dia berkata, sekarang semuanya sudah sejelas hari, dan rekaman dengan jelas menunjukkan bukan kita yang memulai ini, mengapa kita yang meminta maaf? Atau maksudmu kita harus meminta maaf hanya karena mereka adalah guru akademi? Petik 2. Xiong Chu pendiam. Ayah, Xiong Meiki ingin membenarkan tindakannya, tetapi dia terputus oleh Xiong Chu yang berteriak, tahan lidahmu. Xiong Chu berbalik untuk melihat Huang Xiaolong, dan berkata, si kecil, bagaimana dengan ini, ayahmu? Biaya pendaftaran dan biaya kuliah untuk tahun ini dibebaskan. Dan kami akan menganggap masalah ini terpecahkan. Petik 2. Biaya pendaftaran dan biaya kuliah semuanya dibebaskan. Para siswa baru tertegun, tatapan mereka meluncur ke arah Huang Xiaolong. Melukai seorang guru akademi tidak hanya baik-baik saja dan keren, dia bahkan membebaskan semua biaya. Menatap lurus Xiong Chu, Huang Xiaolong perlahan menganggukkan kepalanya, lalu berkata kepada Fei Hou dan dua penjaga, ayo pergi. Keempat meninggalkan alun-alun akademi. Menonton siluet Huang Xiaolong yang surut, setiap orang yang hadir memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Xiong Chu tidak mengatakan sepatah kata pun, sosoknya melintas dan menghilang dari alun-alun. Dengan demikian, kerumunan itu secara bertahap bubar. Di salah satu kamar Cosmic Star Academy. Xiong Chu duduk, jejak lembut cahaya bintang bersinar dari tubuhnya. Suasana ruangan besar itu menyesakkan, membuatnya sulit bernapas. Xiong Meiki dan Zhong Yuan telah berdiri di belakang Xiong Chu untuk waktu yang sangat lama, tetapi mereka tidak berani berbicara. Surat rekomendasi si kecil itu berasal dari kepala sekolah, kata Xiong Chu tiba-tiba setelah lama terdiam. Xiong Meiki dan Zhong Yuan terkejut, dikirim oleh kepala sekolah. Ini. Yah, kalian berdua bisa pergi. Xiong Chu berbicara lagi. Ketika Xiong Meiki ingin mengatakan sesuatu, Zhong Yuan menarik lengan bajunya, matanya memberi isyarat padanya untuk tidak melakukannya. Zhong Yuan memberi hormat diam-diam, berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat meninggalkan Akademi Bintang Kosmik, Huang Xiaolong kembali ke Tianxuan Mansion alih-alih kembali ke Marshall Mansion. Tiba di rumah Tianxuan, Huang Xiaolong melihat-lihat, setelah 2 hari dibersihkan, gulma yang tumbuh di sepanjang koridor dan debu kamar tidak lagi ada. Huang Xiaolong memerintahkan Bisman Boli untuk mengumpulkan semua 16 budak dan bertanya tentang masalah rumah besar. Setelah itu, dia memberi Bisman Boli beberapa koin emas untuk membeli furnitur dan bunga untuk menghias rumah besar itu. Huang Xiaolong berniat untuk tinggal dan berlatih di sini begitu akademi dimulai. Tianxuan Mansion jauh lebih dekat dengan akademi dan murid akademi diizinkan untuk tinggal di luar asrama. Setelah menyelesaikan urusan rumah, Huang Xiaolong kembali ke Marshall Mansion bersama Fei Hou dan 2 penjaga. Apa, para guru akademi bintang kosmik berani menyerang Tuan Muda? Ketika kembali ke rumah Marsekal, kedua penjaga dengan cepat melaporkan apa yang terjadi hari ini di akademi untuk Marsekal Haotian. Mendengarkan laporan bawahannya, raungan marah Marsekal Haotian mengguncang seluruh Marshall Mansion. There are no more articles to read.